Humas Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra resmi diperpanjang selama 30 hari terhitung mulai 2 Mei 2025. Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pengancaman, pemerasan melalui media elektronik dan atau tindak pidana pencucian uang. Perpanjangan penahanan ini dilakukan berdasarkan surat resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini proses penyidikan masih berjalan di Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Penyidik tengah melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Setelah sebelumnya berkas sempat dikembalikan karena belum lengkap. Sesuai prosedur, berkas perkara semula telah dikirimkan ke JPU. Namun, Jaksa memberikan catatan yang tertuang dalam surat P18 dan P19 yang berisi rincian kekurangan yang harus dilengkapi oleh penyidik. Setelah dilakukan perbaikan, berkas perkara direncanakan akan dikirim kembali minggu depan. Dijelaskan bahwa tahapan penyidikan ini mencakup pengumpulan barang bukti, pemberkasan hingga evaluasi oleh jaksa. Jika jaksa menilai berkas telah lengkap atau P21, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Namun jika belum lengkap, jaksa dapat mengembalikannya kembali kepada penyidik. Mengenai kemungkinan apakah Nikita Mirzani dan asistennya akan bebas setelah masa perpanjangan 30 hari berakhir, pihak Polda Metro Jaya menyatakan belum bisa berandai-andai. Segala keputusan akan didasarkan pada perkembangan hasil penyidikan dan evaluasi hukum yang berlaku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mau berapa bulan lagi, Pak? Kak Nikita Mirzaninya ditahan. Sidangkan dong, kan udah ditetapkan jadi tersangka. Kenapa? Kurang alat buktinya. Takut kalah ntar di persidangan sama Kak Nikita Mirzani karena potensi bebas ada. Kayak kasus sebelumnya sama DM. Awal-awalnya jadi tersangka, tapi di persidangan bebas. Kalau nggak cukup bukti, ngapain ditahan orang, Pak? Pak, tahu kan lembaga atau institusi di negeri ini yang dicap buruk sama masyarakat Indonesia apa? Jangan makin memperkeruh keadaan deh, Pak. Bebaskan dong. Penahanan Nikita Mirzani ditambah lagi 20 hari ini bulan Mei. Pasti alasannya itu kekurangan bukti. Maksud saya ya, kalau kekurangan bukti, cari dulu buktinya baru ditahan. Kasus receh kayak gini bisa 20 hari kali 3. Kasus yang berat-berat lainnya perasaan nggak segininya juga kali. Apakah lawan Nikita itu terlalu kuat atau diduga kasus ini dipaksakan biar Nikita mencari tersangka dan Nikita menjalani hukuman? Kalau masalahnya 4M, saya rasa Nikita pasti masih sanggup untuk membayar. Lebih daripada itu pun dia sanggup untuk membayar. Apakah memang pihak penyidik terlalu memaksakan kasus NM sehingga ada perpanjangan 30 hari masa penanganan lagi dan lagi? Sampai kapan hukum bisa dibuat serumit ini di negeri sendiri? Bukti apa yang selalu ingin dicari-cari dan dikerjakan berbulan-bulan lamanya? Ini bukan kasus terorisme, bukan kasus pembunuhan, bukan kasus besar yang sangat rumit. Dimana kasus ini case-nya di-framing sebagai dugaan pemerasan yang bukannya sudah jelas yang katanya melaporkan kasus ini. Kenapa tidak di P21-kan? Apakah ragu dengan kasus ini? Ya bahkan rakyat kecil seperti saya saja tergelitik dengan bahasa memeras dalam kasus seseorang yang diduga menyodorkan dirinya sendiri dengan sejumlah uang untuk diduga menutupi kebusukannya. Apakah memang penyidik hanya mencari barang bukti yang fiktif dan mengulur waktu karena berhati-hati sebab kasus ini justru bisa menjadi bumerang bagi kebusukan sang pelapor? Ketidakwajaran tentunya bagi seorang NM yang diyakinkan ditahan tapi masih melahirkan keraguan terbukti. Sampai detik ini, penyidik terbilang kewalahan dalam mengumpulkan bukti. Pertanyaannya lagi, apakah hukum dalam kasus ini betul-betul bisa disetir oleh seorang oknum? Wallahu alam, Tuhan tidak pernah tidur. Fahmi Bahmid yang merupakan pengacara dari Nikita Mirzani sudah mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran perpanjangan masa tahanan Nikita Mirzani di Rutan Polda Metro Jaya ditambah menjadi 30 hari ke depan. Dan Bang Fahmi ini juga sudah menginfokan kepada Nikita Mirzani kalau masa penahanannya di Rutan Polda Metro Jaya
yaitu ditambah lagi menjadi 30 hari ke depan. Perpanjangan masa tahanan 30 hari ke depan juga berlaku kepada Ismail Marzuki yang merupakan asisten dari Nikita Mirzani. Nah, perpanjangan masa tahanan Ismail Marzuki dan Nikita Mirzani ini terhitung sejak 2 Mei 2025 nanti dan berakhir di 1 Juni 2025 mendatang. Pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid, menyampaikan bahwa penahanan Nikita diperpanjang lagi 30 hari. Kabarnya Nikita sendiri merasa aneh ya, karena katanya polisi masih mencari-cari bukti tambahan, tapi kenapa dia sudah ditahan sejak awal jika polisi masih kurang yakin dengan bukti yang sudah ada. Nah, sebenarnya guys, dalam praktik di lapangan, hal-hal seperti ini bukan hal yang baru ya. Jadi perpanjangan penahanan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 itu sering terjadi kok, bahkan ada yang lebih lama dari Nikita Mirzani. Tapi memang ya, secara logika hukum, kalau bukti sudah kuat dan siap dibawa ke persidangan, mestinya sih nggak ada alasan untuk menunda-nunda ya. Apalagi ini kan kasusnya lumayan disoroti oleh publik. Dan seperti yang selalu saya katakan guys, bahwa penafsiran antara kepolisian dan kejaksaan itu bisa saja berbeda. Jadi polisi mungkin merasa cukup dengan alat bukti yang ada, tapi jaksalah yang nanti harus bertarung di pengadilan. Biasanya jaksa memiliki analisa yang lebih kompleks, karena jaksa bukan cuma sekedar menilai bukti, tapi juga apakah bisa dibuktikan secara hukum hingga bisa dipidana. Apalagi kalau rekaman suara yang jadi alat bukti utama itu ternyata ya dipermasalahkan legalitasnya. Nah, di situ juga mungkin jaksa pasti lebih berhati-hati guys. Nah, menurut kalian perpanjangan ini murni proseduralkah atau karena ada yang belum beres di alat bukti atau mungkin hal-hal yang lainnya? Tulislah pendapat kalian di kolom komentar. Penahanan Nikita Mirzani diperpanjang sampai 30 hari ke depan guys. Kata gue, ini tuh kasus apaan sih? Kasus apaan? Kasus main-main kah? Atau kasus serius kah? Atau kasus suka-suka kau lah? Perkara cuma sulit menemukan bukti yang bener-bener gitu aja tuh sampai diperpanjang 20 hari, habis itu naik lagi 20 hari lagi, 30 hari lagi. Kata gue, mau diperpanjang sampai kapan pak? Sampai kapan? Kata gue mah ya, kalau misalnya kagak ada bukti yang on point, yang valid apa segala macam, udah bebasin ngapa? Bebasin jadi tahanan kota ke, jadi tahanan apa ke segala macem. Ini perpanjang mulu, heran. Udah kayak apaan tahu diperpanjang lu. Gue kagak tahu ya, ini kasus mau dimain-mainin kah, atau mau diapain kah, mau dijadiin apakah? Gue kagak tahu nih. Kagak ada sidang. Perasaan kan kalau misalnya kasus yang dulu tuh, yang di Serang tuh ya kan, setiap 10 hari sekali kan ada sidang ya kan. Walaupun si korbannya itu nggak dateng gitu ya kan, tapi sidang dilaksanakan. Ini kagak ada nih. Gue kagak ngerti hukum ya. Tapi apa nih? Apa ya? Maksudnya apa ya gitu? Ini sosmed udah sepi banget pak, nggak ada dia pak, sumpah. Nggak ada Nikita Mirzani tuh, sosmed itu kayak ibaratkan masakan yang nggak ada seasoning gitu pak. Kayak udah hampa gitu. Gue lama-lama kesel loh, sumpah ngeliatnya, beneran dah. Gue kalau misalnya punya power gitu ya kan, kalau punya backingan bagus, udah gue bantuin, bener dah. Kesel banget gue ngeliatnya, lelet. Yang satu susah, yang ini begini, yang ampun gue mah. Asal bapak tahu ya pak ya, itu musuh-musuhnya di belakang pak lagi pada seneng pak. Ayolah pak lah. Pak, kok bisa masa tahanannya Nikita Mirzani ditambah lagi 30 hari? Susah ya dibuktikan kalau Nyai bersalah. Jadi yang dilakukan pihak berwenang untuk menambah penahanannya 30 hari lagi itu, teman-teman, sudah sah secara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada di pasal 24 dan 25. Kemudian yang teman-teman harus tahu, pertama kali ditahan Nikita Mirzani itu penahanan awal 20 hari. Itu oleh penyidik, kemudian diperpanjang sampai 2 Mei 40 hari oleh penuntut umum. Kemudian yang sekarang kita dengar bahwasanya perpanjangan 30 hari itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Catatan penting yang untuk kalian tahu, jika sudah 90 hari berkas belum juga lengkap atau dilimpahkan ke pengadilan, maka pihak penahan wajib melepaskan atau mengganti statusnya menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, atau tidak ditahan kecuali mendapatkan dasar hukum yang baru. Nah, yang menjadi pertanyaan berarti di sini secara tidak langsung kita lihat, artinya
mana penyidik itu kesulitan dalam membuktikan atau melengkapi berkas agar bisa lanjut ke persidangan. Jadi ini sebenarnya kabar baik untuk kalian kalau diperpanjang lagi 30 hari. Hanya kalau misalnya tidak terbukti atau pada akhirnya harus dilepas, Nyai itu sudah harus menjalankan ditahan selama 90 hari. Yang bikin saya pusing, pasalnya yang dikenakan adalah pasal pemerasan. Pemerasan yang dilakukan Nyai kita tahu bersama ya, bahwasanya kayaknya kalau kita baca unsur pemerasannya itu di mana ya? Karena jelas ada paksaan, ada tekanan. Sementara bukti rekaman yang kita dengar itu tidak ada. Ketawa-ketawa, santai-santai. Terus terkait TPPU, aliran dananya. Dari mana aliran dananya, digunakan untuk apa dan lain-lain. Sementara Nikita Mirzani ini public figure. Sebenarnya di sini semakin seru karena apa? Kalian tunggu aja kalau sampai 90 hari berkas itu belum lengkap, berarti dia harus dibebaskan atau tidak ditahan lagi. Terus teman-teman, sebenarnya seru kalau misalnya ini sudah sampai di pengadilan. Karena apa? Kita akan melihat Pak Fahmi dan timnya membela, mengkonter tuntutan dari jaksa. Karena apa? Selama ini kalau menurut saya kita baca pasal, kita baca dan kita melihat itu semua banyak hal yang kurang menurut saya terkait pemerasan dan TPPU-nya. Tapi disinilah wewenang yang diberikan secara aturan. Artinya kepolisian itu tidak ada juga pelanggaran yang dia lakukan, hanya menjalankan wewenangnya sesuai daripada aturan. Jadi buat kalian tenang-tenang aja, kalau 90 hari tidak terbukti itu bisa bebas, aman-aman aja. Jadi nggak usah panik. Saya jelaskan ini bukan berarti saya menyudutkan siapapun. Ini pendapat sesuai daripada apa yang saya pelajari dan memang saya lihat di lapangan. Terkait apa keputusan selagi tidak melanggar daripada aturan, itu aman-aman aja.